Kita nggak lolos grup. Secara teknis, orang yang paling bertanggung jawab adalah saya. Jadi, saya mohon maaf semua masyarakat Indonesia, dan secara teknis saya ulangi lagi, ini tanggung jawab saya. FIFA sampai kecewa, Garuda Muda gagal lolos meski menang. Padahal besok Indonesia mau jadi tuan rumah FIFA Series 2026. Kecewa banget. Sedih? Enggak juga sih, suruh siapa Shin Tae-yong dipecat. Perlu diketahui, ada satu hal yang paling menyakitkan dalam sepak bola. Menang, tapi rasanya kalah. Dan itulah yang terjadi pada Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025. Bukan karena permainan buruk, bukan karena lawan terlalu kuat, bukan pula karena skenario wasit dan VAR jadi antagonis, bukan. Yang bikin sakit justru karena semua syarat kemenangan terpampang terang di depan mata, tapi tetap saja gagal dipeluk. Dan yang bikin ironinya lebih pedas, FIFA lagi ngelirik Indonesia, lagi jatuh cinta dengan perkembangan sepak bola kita, lagi mantengin perkembangan Garuda dari jauh sambil bilang, wah ini negara lagi naik daun nih. Tapi apa balasannya? Garuda Muda kasih tontonan thriller komedi, menang 3-1 tapi tetap angkat koper. Serius, kalau sepak bola punya genre film, pertandingan ini mungkin masuk kategori tragikomedi politik olahraga. Indonesia masuk ke lapangan seperti pasukan perang yang dikasih ultimatum. Menang boleh, tapi minimal selisih 3 gol. Kalau cuma 2 gol, selamat sore, silakan pulang lebih cepat. Di atas kertas, misi ini sebenarnya bukan mustahil. Bukan mau meremehkan Myanmar, tapi potensi, kualitas pemain, dan materi yang dibawa Indonesia ke SEA Games 2025 itu lebih dari cukup untuk bikin skor tebal. Bahkan banyak yang optimis, 3 gol mah aman. Dan benar saja, menit-menit awal Indonesia langsung tampil seperti tim yang sadar betul mereka sedang dikejar waktu. Intensitas tinggi, tekanan berlapis, dan pressing yang bikin Myanmar kelihatan kayak baru bangun tidur. Peluang banyak, serangan mengalir, masalah yaitu penyelesaian akhirnya bikin semua orang tarik napas panjang. Indonesia memang menang 3-1, sebuah skor yang secara normal harusnya disambut senyum lebar. Tapi malam itu, skor 3-1 tidak lebih dari sekadar angka hampa yang tidak membawa apa-apa selain rasa gatal di hati dan ampas kekecewaan. Yang bikin ironi, Vietnam sudah buka pintu, kita malah lupa masuk. Yang bikin perih ini bukan cuma soal skor, tapi konteksnya. Sebelum laga melawan Myanmar, Vietnam sebetulnya sudah berbaik hati. Atau mungkin kebetulan beneran mati-matian dan menaklukkan Malaysia. Hasil itu membuka pintu selebar-lebarnya untuk Indonesia. Tinggal dorong sedikit, lewat dan masuk semifinal. Tapi apa yang terjadi? Indonesia seperti orang yang mau masuk rumah sendiri. Sudah di depan pintu sudah dibuka lebar oleh tetangga, tapi kita malah nyangkut di keset depan karena lupa angkat kaki. Vietnam sudah menyodorkan peluang itu. Nih, kesempatan emas, sikat. Tapi Indonesia membalas, sebentar. Oh, ya gagal. Ini yang bikin pertandingan malam itu bukan sekadar skor, tapi simbol bahwa kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Dan ketika kesempatan itu datang, jangan disia-siakan seperti kupon diskon yang lupa kita pakai sampai expire. Kekalahan adalah hal biasa dalam sepak bola, tapi kalah setelah menang itu beda rasanya. Pahitnya 2 kali lipat, sama seperti makan es krim tapi isinya pahit semua. Indonesia tersingkir dari fase grup. Indonesia gagal mempertahankan medali emas. Indonesia harus pulang lebih cepat. Dan semua itu terjadi bukan karena tim ini buruk, bukan karena kualitas pemain tidak ada, bukan karena mental jatuh, tapi murni karena tidak bisa mengeksekusi tuntutan yang sudah jelas di depan mata. Disinilah ketegangan emosinya muncul. Semua pemain sudah berjuang. Tidak ada yang tidak berkeringat, tidak ada yang santai-santai. Tapi sepak bola, sayangnya, tidak menilai usaha, dia menilai hasil. Di balik semua drama ini, ada satu institusi yang diam-diam ikut merasa ngilu. FIFA. FIFA sedang berada dalam fase di mana mereka sering memuji sepak bola Indonesia. Dari atmosfer stadion internasional, perkembangan klub, minat sponsor, hingga keberhasilan Indonesia jadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026.
Singkatnya, Indonesia lagi naik pangkat di mata global. Tapi justru di momen-momen emas seperti itu, hasil di SEA Games malah bikin reputasi ini sedikit kerut. Tidak sampai merusak, tapi cukup untuk membuat FIFA garuk-garuk kepala sambil bilang, "Loh, kok gini? Ini tim yang sama kan? Ini negara yang sama kan?" FIFA menyayangkan karena mereka tahu momentum bagus itu tidak datang setiap tahun. Dan mereka tahu Indonesia punya potensi besar yang sebenarnya tidak pantas kalah karena hitungan selisih gol. Ini bukan hanya kegagalan teknis, ini kegagalan naratif dan itu lebih memukul di era digital. Semua orang tahu 2024 sampai 2026 itu masa emas Indonesia di radar FIFA. Mulai dari prestasi timnas senior yang mencuri perhatian, liga yang makin rapi, kehadiran bintang keturunan yang makin kuat, antusiasme publik yang gila-gilaan, hingga proyek besar FIFA Series 2026 yang menjadikan Indonesia salah satu host global. Di saat dunia membuka panggung, Indonesia justru terpeleset di panggung regional. Analogi gampangnya begini, kita sudah diundang tampil di acara TV internasional, tapi malah jatuh di panggung kampung sebelum sampai ke studio. Lucu? Iya. Sedih? Juga iya. Ironis? Banget, karena FIFA Series itu bukan turnamen sembarangan. FIFA menyebutnya sebagai sarana meningkatkan level kompetisi, kesempatan membangun kualitas individu, momentum untuk mempertemukan tim lintas benua, dan bagian dari strategi global sepak bola 2023 sampai 2027. Dengan kata lain, Indonesia sedang dipromosikan ke level global. Tapi SEA Games 2025 berkata lain, belum dulu. Inilah ironi paling pedas yang bikin narasi ini jadi seperti satir olahraga yang ditulis dengan tinta cabai rawit. Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Kita dipercaya menggelar ajang global. Kita dianggap pantas jadi tuan rumah kompetisi antar benua. Tapi Timnas U22 Indonesia tidak lolos fase grup SEA Games. Buat FIFA, ini ibarat melihat dua versi Indonesia dalam satu layar. Indonesia versi global, modern, menjanjikan, stabil, dan penuh reputasi. Indonesia versi regional, masih tersandung hal-hal teknis yang seharusnya bisa diselesaikan. Infantino mungkin tidak marah, tapi pasti mengangkat alis sambil gumam. Kalian ini serius nggak sih? FIFA Series 2026 bukan agenda kacangan. Ini proyek global dengan ambisi besar. Mempertemukan negara-negara yang jarang bertemu, meningkatkan ekosistem sepak bola dunia, membantu negara berkembang, menyeimbangkan kompetitif antar benua, dan membuka jalan bagi bakat-bakat baru. Di tengah proyek ini, Indonesia bukan hanya peserta. Indonesia tuan rumah. Artinya, dunia akan datang ke sini. Media, dunia akan liput sini. Mata global akan melihat Indonesia tampil. Tapi sebelum masuk momen itu, dunia melihat hasil. Indonesia gagal lolos dari fase grup SEA Games. Ini seperti mau pesta besar, tapi jatuh duluan di tangga ketika turun dari kamar. Kegagalan ini bukan akhir dunia, bukan pula bencana nasional, tapi ini alarm yang wajib didengar. Karena momentum besar tidak menunggu siapa-siapa, FIFA tidak menunggu Indonesia siap, mereka sudah jalan. Dunia tidak menunggu Indonesia rapikan PR, kompetisi terus berputar. Dan Indonesia harus belajar satu hal, jangan sampai kemenangan kosong begini terulang. Menang harusnya membawa kebanggaan, bukan kekecewaan. Menang harusnya membawa tiket semifinal, bukan tiket pesawat pulang. Menang harusnya jadi awal, bukan akhir. Bayangkan ada penyanyi yang diundang tampil di Grammy Awards, tapi dalam perjalanan ke sana, dia jatuh tersungkur di panggung acara 17 kampung. Kurang lebih begitulah situasi Indonesia. FIFA bilang, kami percaya Indonesia. SEA Games menjawab, tapi tunggu dulu. Di saat FIFA sedang memoles citra Indonesia sebagai negara yang siap masuk kelas internasional, justru U22 kita tampil seperti sedang ikut lomba lari tapi salah hitung jumlah putaran. Serius, gagalnya bukan karena kalah perang, tapi karena kalah hitungan. Menang 3-1 itu baik, tapi syaratnya minimal 3 gol selisih. Ya nggak cukup. Mirip tugas sekolah, nilainya 75, tapi passing grade 80. Akhirnya tetap remedial. Dan remedialnya pulang dari SEA Games.
Untuk memahami kenapa kekecewaan FIFA terasa nyata, kita harus lihat besarnya proyek FIFA Series 2026. Ini bukan turnamen ecek-ecek, ini bukan laga uji coba random antar negara yang cuma buat nambah caps. Ini adalah program global lintas benua, digagas langsung oleh FIFA, didukung sponsor-sponsor besar, diproyeksikan menjadi mini World Cup versi persahabatan, dimainkan oleh banyak tim dari konfederasi berbeda. Dengan kata lain, ini kado besar untuk negara yang dianggap punya masa depan cerah. Dan FIFA memilih Indonesia sebagai salah satu tuan rumah. Gak main-main, Indonesia disandingkan dengan negara-negara yang infrastrukturnya jempolan, basis fansnya besar, dan potensi komersialnya kuat. Ini seperti FIFA bilang, ayo Indonesia, kami percaya kamu sudah waktunya naik kelas. Lalu SEA Games menyahut, tapi tunggu dulu, Indonesia masih pusing hitung selisih gol nih. Rasanya kontras, sebuah dualisme sepak bola Indonesia yang entah harus ditertawakan atau ditangisi. FIFA bukan kecewa karena Indonesia gagal. FIFA kecewa karena Indonesia tidak seharusnya gagal dengan cara begini. Yang bikin mereka geleng-geleng bukan skor finalnya, tapi prosesnya. Peluang banyak, finishing tumpul, penguasaan bola dominan. Tapi kebobolan 1, syarat 3 gol sudah jelas, tapi eksekusi ragu-ragu, momentum dari Vietnam sudah dibuka, tapi tidak dimanfaatkan. FIFA ingin Indonesia jadi contoh negara Asia yang progresif, tapi hasil di SEA Games 2025 seolah bilang, progres iya, tapi tidak stabil. FIFA ingin Indonesia jadi role model untuk negara berkembang lain. Tapi kegagalan ini memberi sinyal bahwa Indonesia masih sering tersandung di momen-momen penting. FIFA ingin Indonesia tunjukkan bahwa dukungan besar mereka tidak salah alamat. Namun kekalahan gaya menang tapi gugur semacam ini membuat FIFA bertanya-tanya. Apa Indonesia siap jadi sorotan global? Banyak fans bilang, SEA Games kan bukan FIFA level. Betul, tapi justru itu masalahnya. Kalau gagal di turnamen yang levelnya satu benua, ya masuk akal. Kalau gagal di turnamen dunia, wajar. Tapi gagal di turnamen regional padahal sedang disorot dunia. Itu namanya ironi yang sempurna. SEA Games itu ibarat latihan umum sebelum tampil di event besar. Kalau di latihan saja goyah, bagaimana nanti tampil di panggung dunia? Ini seperti gladi bersih gagal, tapi showtime tinggal seminggu lagi. FIFA yang melihat ini dari jauh pasti berkata dalam hati, aduh, kenapa begini di saat momentum sedang bagus-bagusnya? Jangan lupa, bagian paling menyakitkan dari cerita ini adalah Vietnam secara tidak langsung membantu Indonesia. Vietnam mengalahkan Malaysia. Hasil itu membuka peluang emas bagi Indonesia. Sebuah peluang yang jarang-jarang terjadi. Dalam sepak bola, jarang ada negara yang membantu kita secara tidak sengaja begini. Biasanya Indonesia justru dirugikan oleh hasil negara lain. Tapi kali ini, Vietnam memberi karpet merah. Dan apa yang terjadi? Indonesia seperti orang yang dikasih karpet merah, tapi tersandung ujung karpetnya sendiri. Vietnam mungkin lihat sambil geleng-geleng. Kami sudah lakukan bagian kami, sisanya ya tanggung jawab kalian dong. SEA Games memang bukan ajang bergengsi di mata dunia, tapi kegagalan ini simbol dari sesuatu yang lebih besar. Kurangnya killer insting, tidak siap dalam skenario tekanan, belum punya mental eksekusi yang dingin dan tegas, tidak bisa memaksimalkan momentum hadiah dari negara lain, sering gagal saat harus tampil tanpa margin error. Dan hal-hal semacam inilah yang sebenarnya dilihat FIFA. Bukan skor semata, bukan nama lawan, tapi mentalitas dalam menghadapi laga krusial. Karena dalam sepak bola global, tim yang sukses bukan tim yang menekan indah 90 menit, tapi tim yang tahu kapan harus membunuh pertandingan. Yang paling ironis adalah ini, AFC sering memberi kesan meremehkan Indonesia. FIFA justru mengangkat Indonesia sangat tinggi, AFC sering skeptis. FIFA justru antusias, AFC ribut soal aturan. FIFA memuji perkembangan Indonesia. AFC mempertanyakan kapasitas Indonesia. FIFA justru menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah global event. Di titik ini, siapa yang sedang mempercayai Indonesia lebih besar? Jawabannya jelas, FIFA.
Makanya, ketika hasil SEA Games 2025 muncul, reaksi FIFA bukan marah, tapi kecewa. Kekecewaan itu lebih dalam dari kritik, karena kritik datang dari orang yang tidak percaya, tapi kecewa datang dari orang yang percaya, tapi dikecewakan. Yang paling ironis adalah ini, AFC sering memberi kesan meremehkan Indonesia. FIFA justru mengangkat Indonesia sangat tinggi. AFC sering skeptis, FIFA justru antusias. AFC ribut soal aturan. FIFA memuji perkembangan Indonesia. AFC mempertanyakan kapasitas Indonesia. FIFA justru menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah global event. Di titik ini, siapa yang sedang mempercayai Indonesia lebih besar? Jawabannya jelas, FIFA. Makanya ketika hasil SEA Games 2025 muncul, reaksi FIFA bukan marah, tapi kecewa. Kekecewaan itu lebih dalam dari kritik, karena kritik datang dari orang yang tidak percaya, tapi kecewa datang dari orang yang percaya, tapi dikecewakan. FIFA Series 2026 tinggal hitungan bulan, dan dunia nanti akan menonton kualitas stadion Indonesia, kualitas manajemen pertandingan, kualitas federasi, kualitas pemain, dan kualitas mental bertanding. Tidak lucu kalau Indonesia tampil bagus sebagai tuan rumah, tapi timnasnya tampil tidak konsisten. FIFA sudah invest banyak, reputasi, dukungan, exposure global, program kompetisi lintas benua. Indonesia harus menjawab semua ini dengan cara yang benar, bukan dengan drama selisih gol di SEA Games. Gagal itu manusiawi, tapi gagal dengan cara begini. Ini PR yang tidak boleh dianggap enteng. Indonesia sedang berada di titik kritis dalam sejarah sepak bola nasional. Di satu sisi dipeluk FIFA, di satu sisi ditampar SEA Games. Dua realitas yang bertolak belakang, dua dunia yang berjalan paralel. Tapi dari dua dunia inilah Indonesia harus belajar. Dunia percaya pada kita, tapi kita sendiri masih sering menjadi batu sandungan bagi diri sendiri. Dan itulah alasan kenapa ironi ini harus dimaknai sebagai peringatan dini, bukan kecaman. Karena momentum besar tidak datang dua kali. Dan FIFA tidak akan terus menunggu